Saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera, salam bahagia, dan salam terberkati. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan Surat Gembala Paskah tahun 2022. Bersama komunitas Bangkit Mewartakan Sukacita Injil. Para romo, para suster, frater, bruder, saudara dan saudari yang terkasih umat Allah di Keuskupan Tanjung Karang. Kembali kita merayakan Paskah. Kendati situasi belum sepenuhnya pulih, kita harus tetap bersyukur atas karya keselamatan Allah bagi kita melalui Yesus Kristus Putranya. Dia telah menebus kita. Paskah adalah hari raya kebangkitan Tuhan, hari kemenangannya atas maut. Namun, Paskah juga berarti undangan agar kita bangkit bersama Dia yang tidak dapat mati lagi, agar kita kelak hidup bersama dengan Dia dalam hidup yang abadi. Paskah kita tahun ini berada dalam perjalanan Surat Gembala Bapa Suci, Sinode Universal, dan bertepatan dengan Tahun Komunitas Basis Gerejawi Keuskupan Tanjung Karang. Kita berada di tahun Ardas Komunitas Basis Gerejawi atau KBG. KBG adalah cara menggereja yang menjadikan kita bagian tak terpisahkan dengan semua orang di sekitar kita, baik yang seiman maupun yang tidak seiman. KBG adalah cara mengungkapkan iman yang dinamis, di mana umat Allah sebagai komunitas umat beriman terlibat dalam suka duka perjalanan hidup gereja dan sesamanya. Maka KBG menjadikan kita nampak sebagai manusia yang religius sekaligus manusiawi bagi semua orang. Tahun Komunitas Basis Gerejawi sejalan dengan harapan Bapa Suci dalam Sinode Universal yang sedang kita jalani. Dalam sinode ini kita diajak merenungkan perjalanan bersama kita dengan fokus pada refleksi, kesatuan, partisipasi, dan misi kita sebagai anggota gereja. Dalam berjalan bersama, janganlah ada yang tertinggal atau meninggalkan kebersamaan. Janganlah ada yang ngebut duluan sendiri dengan merasa bangga bisa meninggalkan yang lain dengan tidak peduli pada kebersamaan dan kondisi sesamanya. Dalam berjalan bersama sebaiknya saling bergandengan tangan, tolong-menolong, bahu-membahu, saling meneguhkan, saling menghibur dan menguatkan, sehati seperasaan dan senasib sepenanggungan, dalam suka maupun dalam duka. Ini juga amanat dari Konsili Vatikan Kedua. Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Lihat Lumen Gentium 1. Di dalam komunitas basis, kita diajak oleh Bapa Suci untuk merefleksikan kesatuan kita. Pastilah Bapa Suci menghendaki kita kompak, solid, tidak terpecah-pecah atau saling bermusuhan. Gereja Katolik itu memang satu, kudus, dan apostolik. Dalam kesatuan kita tidak boleh ada permusuhan, iri hati, dan dengki. Tidak boleh ada dendam atau saling memfitnah. Tidak boleh ada a priori dan kecurigaan. Dalam kesatuan seharusnya yang ada hanyalah ketulusan hati, keterbukaan, kerukunan, perdamaian, pengampunan, dan saling mengasihi, sehingga terwujudlah persaudaraan yang sejati. Tidak seorang pun yang boleh luput dari bela rasa kita. Bapa Suci juga mengajak kita sebagai gereja yang berjalan bersama dengan semua orang menuju kepada keselamatan,
untuk saling berpartisipasi. Kita tidak boleh menjadi orang yang pasif dan hanya menjadi penonton dalam kebersamaan kita. Kita juga jangan menjadi orang yang asing, yang tidak peduli dengan sesama kita. Berpartisipasi artinya aktif, ambil bagian, terlibat, memberikan diri kita sebagai bagian tak terpisahkan dari perkembangan, kemajuan, dan kesejahteraan sesama dan lingkungan kita. Tak boleh seorang pun acuh tak acuh menghindar dari tanggung jawab sosial kemasyarakatan kita. Selain kesatuan dan partisipasi dalam sinode ini, kita juga diingatkan akan tugas kita untuk bermisi. Kita telah ditebus oleh Kristus. Hidup kita seharusnya dihidupi dengan semangat sukacita hidup Yesus sendiri. Dalam semangatnya kita diundang untuk membagikan sukacita kita dengan mewartakan Injil. Menurut Bapak Suci, mewartakan Injil di zaman sekarang bukan pertama-tama dalam pengertian evangelisasi seperti zaman dahulu, bukan pertama-tama mengkhotbahkan Injil kepada orang lain, melainkan apakah hidup kita, kata, karya, dan perbuatan kita dijiwai oleh Injil. Dengan kata lain, apakah hidup kita dijiwai oleh Kristus? Jika kita merasakan kasih Kristus, yaitu merasakan bahwa Dia telah mengorbankan dan membagikan hidupnya bagi kita, mengapa kita tidak membaharui hidup kita dengan juga berani membagikan hidup kita bagi orang lain? Evangelii Gaudium, poin 8. Saudara dan saudari yang terkasih, mari kita mengingat kembali ajakan Bapak Suci dalam Evangelii Gaudium. Bagi Paus Fransiskus, menjadi orang Katolik itu tidak pernah boleh egois atau mementingkan diri sendiri. Orang Katolik yang mementingkan dirinya sendiri dan mengabaikan orang lain, terutama orang miskin, dirinya pasti tidak akan bisa mendengar suara Allah dan tidak bisa merasakan kasih Allah. Dalam situasi seperti itu, pasti keinginan untuk berbuat baik menjadi layu. Maka hidupnya sendiri akan menjadi tidak berarti. Hidup orang sehat akan menjadi penuh arti jika berarti bagi orang lain. Evangelii Gaudium 1, 9, dan 10. Bapak Suci mengingatkan kita bahwa tugas pewartaan Injil adalah tanggung jawab semua orang beriman. Karena baptisan, semua dipanggil sebagai murid Kristus untuk karya misi. Tugas tersebut hendaklah memenuhi hati setiap orang beriman. Evangelii Gaudium 1, 14, 119-121. Hendaklah dengan sukacita, berdasarkan sukacita Kristus yang selalu baru. Evangelii Gaudium 1, orang beriman mulai babak baru perjalanan gereja ke masa depan. Evangelii Gaudium 2, dengan cara menghidupi hidup yang bermartabat. Evangelii Gaudium 8, menaklukkan bahaya-bahaya besar hidup manusia, konsumerisme, kesenangan pribadi, kesadaran atau hati nurani yang tumpul. Evangelii Gaudium 2, dengan membagikan kasih Kristus kepada orang malang dan orang miskin. Evangelii Gaudium 8 dan 25. Paus mendesak agar kaum beriman melawan human trafficking, melawan kejahatan yang makin banyak tumbuh di kota, di mana mungkin banyak tangan-tangan manusia yang berdarah, yang terlibat maupun yang tutup mulut terhadap kejahatan. Evangelii Gaudium 211. Agar gereja menyadari bahwa korban kekerasan dan penganiayaan itu terutama adalah kaum perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya. Evangelii Gaudium 212. Injil secara terus-menerus mengundang kita untuk bersukacita.
Sejak Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, sukacita hidup dipenuhi dan memenuhi orang-orang di sekitar Yesus. Dengan sukacita Maria mengunjungi Elisabet yang membuat Yohanes melonjak kegirangan meski masih di dalam rahim Elisabet. Yesus memang datang untuk mengubah kesedihan menjadi sukacita. Yohanes 16 ayat 20. Maka kemana saja murid-murid Yesus pergi, ada sukacita besar. Kisah 8 ayat 8. Bahkan di tengah pengejaran, mereka pun bersukacita. Kisah para Rasul 13 ayat 52. Umat bersukacita karena menjadi orang beriman. Kisah para Rasul 16 ayat 34. Sukacita tersebut menurut Yesus tidak akan diambil dari orang-orang yang percaya. Yohanes 16 ayat 22. Sukacita kaum beriman akan menjadi penuh. Itu hanya sekedar contoh teks perjanjian baru yang merupakan undangan untuk bersukacita di dalam Yesus. Paulus juga mengingatkan bahwa selama masalah kaum miskin tidak diselesaikan, maka banyak masalah dunia ini tidak akan terselesaikan. Evangelii Gaudium 202. Karena itu Paulus berharap di masa depan akan ada lebih banyak politisi yang terganggu oleh kehidupan masyarakat miskin. Evangelii Gaudium 205. Jika gereja tidak memperjuangkan martabat hidup orang miskin, dia hanya berlindung pada kamuflase spiritual, dan itu berarti hidupnya tidak mempunyai arti apa-apa. Evangelii Gaudium 207. Paulus bahkan mendesak perawatan murah hati bagi anggota masyarakat yang paling lemah, tunawisma, pecandu narkoba, pengungsi, masyarakat adat, kaum migran, dan orang tua yang terabaikan. Evangelii Gaudium 210. Gereja juga harus membela kehidupan dan bahkan harus peduli pada anak-anak yang belum lahir. Evangelii Gaudium 213 dan 214. Sekali lagi, evangelisasi itu bukan pertama-tama mencari pengikut baru, melainkan membagikan sukacita. Sebab gereja tumbuh bukan melalui penambahan anggota baru, melainkan melalui daya tarik. Evangelii Gaudium 14. Paulus menghargai para penginjil yang penuh semangat dan penuh keberanian, terbuka pada bimbingan Roh Kudus, jiwa gereja, kendati pun sering menemukan perlawanan, terutama mereka yang mewartakan kabar gembira bukan hanya dengan kata-kata, melainkan dengan hidup yang diubah oleh Allah. Evangelii Gaudium 259 dan 260. Situasi zaman sekarang bukan lebih sulit. Zaman dahulu juga sulit, dan para penginjil zaman dahulu telah membuktikan diri bahwa mereka bisa mewartakan Injil dengan penuh semangat dan sukacita. Evangelii Gaudium 263. Saudara-saudariku umat Allah yang terberkati, komunitas basis gerejawi, Evangelii Gaudium, dan Sinode Universal ternyata senafas sepemikiran. Kita diundang untuk sekali lagi sehati seperasaan, senasib sepenanggungan dengan semua orang dengan tidak membeda-bedakan. Menjadi orang beriman seharusnya penuh gairah menghidupi iman dan penuh gairah juga membantu sesama yang menderita. Kita juga harus berani hidup dengan mengandalkan rahmat Allah sehingga kita tidak akan mudah putus asa. Evangelii Gaudium 259 dan 283. Bukan hanya kita, tetapi juga orang-orang lain mempunyai hak untuk mendengar dan merasakan kabar sukacita Kristus. Mari membagikan kasih-Nya yang telah kita terima kepada orang-orang lain,
sebab tidak seorang pun dikecualikan dari sukacita yang dibawa oleh Tuhan. Evangelii Gaudium 3. Orang Kristen harus berani dan bangga mengakui diri sebagai orang Kristen, serta bangga berperilaku sebagai orang Kristen. Bandingkan 2 Petrus bab 2 ayat 9-10. Marilah kita bersama dengan Bunda Maria Bintang dan Bunda Evangelisasi, penuh sukacita mewartakan Injil melalui hidup kita. Hidup benar, adil dan jujur, penuh pengharapan dan sukacita. Mari kita memohon pengantaraan keibuan Maria agar gereja menjadi rumah bagi banyak bangsa, ibu bagi semua bangsa, dan agar dibukakan jalan kelahiran kepada dunia baru. Evangelii Gaudium 284 dan 288. Selamat Paskah 2022. Tuhan melimpahkan berkat kepada Anda sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.